Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa ba'd. Ayyuhan nas ittaqullah faqad qala Allah 'azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatul iman jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang istimewa. Di satu sisi hari Jumat sebagai hari terbaik sepanjang pekan. Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafkha wa fihi sa'q. Hari terbaik ketika matahari terbit adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari diciptakannya Nabi Adam, diwafatkannya Nabi Adam, ditiupkannya sangkakala untuk memulai kiamat, dan juga berakhirnya kiamat, dibangkitkannya manusia juga pada hari Jumat. Dan hari Jumat kali ini bertepatan dengan 10 Muharram 1445 Hijriah, dan 10 Muharram adalah hari yang istimewa. Kenapa? Karena di dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika beliau datang ke Madinah dan mendapatkan orang Yahudi saum pada tanggal 10 Muharram. Ditanyakan kepada mereka, mereka menjawab, dan jawabannya sama seperti apa yang dipahami oleh Rasulullah. Apa? Hadza yaumun azim anjallahu Musa wa qaumahu wa gharraqa fir'auna wa qaumahu. Bahwa hari ini adalah hari yang agung di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, Bani Israel, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Jadi ini adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dan Nabi Musa saum pada hari itu sebagai bentuk rasa syukur, dan kemudian Nabi Muhammad SAW pun saum pada hari ini, dan saum beliau semenjak dari sebelum hijrah. Ya, ketika hijrah mendapatkan orang Yahudi saum. Bahkan setelah itu Nabi Muhammad wa amara bisyamihi, beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk saum. Maka di dalam sejarah saum Asyura, ketika pertama kali Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Asyura adalah saum yang wajib. Tetapi kemudian di dalam hadis riwayat Muslim yang lain dari Siti Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, falamma furida Ramadan qal, ketika Ramadan diwajibkan, Nabi Muhammad bersabda, man syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Barang siapa yang mau saum di 10 Muharram Asyura silahkan, yang mau meninggalkannya pun silahkan. Maka sejak itu saum Asyura atau 10 Muharram menjadi sunnah. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, di sisi lain
Rasulullah SAW juga menyampaikan keutamaan saum pada tanggal 10 Muharram atau yang disebut dengan saum Asyura ini. Kata Rasulullah SAW, ahtasibu ayyukaffirallahu as-sanah allati qablahu. Aku berharap Allah menghapus dosa 1 tahun sebelumnya, 1 tahun ke belakang. Tentu ini keutamaan yang tidak sedikit. Ikhwatu iman rahimakumullah, tetapi kemudian kita juga harus bisa memisahkan dan memahami bahwa 10 Muharram juga dimuliakan, diagungkan oleh agama-agama lain. Yang pertama oleh Yahudi, tadi sudah disampaikan. Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah, maka beliau mendapatkan orang Yahudi itu saum pada hari ini, pada tanggal 10 Muharram. Dan ketika ditanyakan, mereka mengatakan bahwa hari ini adalah hari diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel dan ditenggelamkannya Fir'aun dan kaumnya. Maka Nabi Musa saum syukron, sebagai bentuk rasa syukur. Fanahnu nasumuhu, kata orang Yahudi, kami pun saum, mengikuti saumnya Nabi Musa. Jawaban Rasulullah SAW menegaskan, nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami kaum muslimin lebih berhak mengakui Nabi Musa daripada kalian. Maka bukan berarti kita saum 10 Muharram ikut-ikutan Yahudi, bukan. Tetapi Nabi Muhammad ketika di Mekah sudah saum 10 Muharram. Ketika mendapatkan Yahudi saum dan kemudian alasan mereka sama dengan apa yang dipahami oleh Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, kami lebih berhak mengakui Nabi Musa daripada kalian. Kenapa? Karena orang Yahudi telah menyimpangkan ajaran Nabi Musa. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Mereka yang telah merubah dan menyimpangkan isi Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa akidahnya sama dengan kita, tauhidullah. Orang Yahudi punya keyakinan, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Mereka punya keyakinan bahwa Nabi Uzair adalah anak Allah, dan Nabi Musa punya keyakinan yang sama dengan kita, bahwa Allah itu ahad, Allah itu as-samad, Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu tempat bergantung, tidak ada yang diminta kecuali Allah. Allah tidak punya anak, Allah tidak punya orang tua, dan Allah pun tidak punya tandingan. Sama seperti kita. Maka sekali lagi, kita bukan mengikuti Yahudi untuk saum Asyura, tetapi kita mengikuti Nabi Muhammad yang sudah saum 10 Muharram sebelum hijrah, dan kita mengakui bahwa Nabi Musa diselamatkan pada tanggal 10 Muharram. Nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minal Yahud. Kita lebih berhak mengakui Nabi Musa daripada Yahudi. Yang kedua, orang Nasrani pun ternyata sama. 10 Muharram itu mereka agungkan, bahkan mereka pun saum. Dan ini juga disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadza yaum tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Ketika Nabi Muhammad memerintahkan untuk saum pada tanggal 10 Muharram, wahai Rasulullah, bukankah 10 Muharram Asyura ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani? Ternyata Nasrani pun mengagungkannya. Tapi sekali lagi, bukan kita mengikuti ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad sudah menjelaskannya. Meskipun pada praktek saumnya Nabi Muhammad SAW setelah mewajibkan Asyura, kemudian mensunahkan Asyura pasca diwajibkannya Ramadan. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW mengatakan menjelang akhir wafatnya, di tahun wafatnya beliau mengatakan, iza kanal muqbil insyaallah sumna fil yaumit tasi'. Jika tahun depan masih ada, kita akan saum pada tanggal ke-9-nya. Inilah yang disebut dengan saum cita-cita. Dikenallah dengan istilah Tasu'a Asyura. Saum pada tanggal 9 Tasu'a dan saum pada tanggal 10 disebut Asyura. Meskipun Nabi Muhammad tahun depannya tidak bisa saum Tasu'a karena beliau wafat pada tahun ke-10 Hijrah. Ikhwatu iman rahimakumullah, ternyata juga orang kafir Quraisy jahiliyah ketika Nabi Muhammad masih di Mekah, mereka pun saum. Ini dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW saum pada tanggal 10, di mana orang kafir Quraisy pun saum. Kanat Quraisyun tasumu Asyura
fil jahiliyah wa kana Rasulullah yasumuhu, bahwa orang kafir Quraisy di zaman jahiliyah saum pada 10 Muharram. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Quraisy, bangsa Arab itu cukup baik ya, mempertahankan kebiasaan-kebiasaan ibadah yang sudah dilakukan oleh Nabi Ismail dan selanjutnya dari kaum mukminin Hanifiyah yang kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya ada haji yang kemudian masih dipertahankan, dan Asyura juga masih dipertahankan. Tetapi sekali lagi bukan juga kita mengikuti orang-orang kafir Quraisy, kita hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW yang kemudian kita lebih berhak mengakui Nabi Musa pada awal disyariatkannya saum ini. Tetapi berbeda lagi dengan Syiah ya, yang mengaku Islam tetapi mereka mengagungkan 10 Muharram bukan dengan saum, tidak menyandarkan kepada apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan. Mereka memperingati 10 Muharram Asyura itu adalah dengan melakukan ratapan terhadap kematian Imam Husain yang mereka yakini maksum, cucu Nabi Muhammad SAW, Husain radhiyallahu an, yang kita pun memuliakannya tapi tidak mengkultuskannya. Nuqaddiruhu wala nuqaddisu, kita sangat menghormati dan memuliakan Husain, cucu dari Nabi Muhammad SAW, ya Husain radhiyallahu an, tetapi kita tidak mengkultuskannya. Berbeda dengan Syiah, kematiannya pada tanggal 10 Muharram ternyata diabadikan dengan peringatan Karbala. Apa yang mereka lakukan? Bukan saum. Disebutkan di dalam kitab yang menjadi rujukan mereka, Fatawa Muhammad Kashif Ghita, dikatakan bahwa melukai diri, menyiksa diri, dan meratapi kematian Husain adalah ibadah yang agung. Itu mereka yakini sebagai ibadah yang agung, melukai diri, meratapi kematian. Padahal ini jelas khilaf syariah, bertentangan dengan syariat. Kenapa? Satu, Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk niyahah, untuk meratap, setidaknya menangis dengan teriak-teriak itu sudah dilarang oleh Rasulullah. Ketika putranya Ibrahim bin Rasulullah SAW wafat, maka Nabi Muhammad pun menangis, para sahabat pun menangis. Dikatakan dalam hadis Muslim, Usama bin Zaid menangis sampai berteriak. Kata Rasulullah, "Hadza laisa minni wa laisa lis-sha'in haqqun, al-qalbu yahzan wal 'ainu tadma fala yughdi bir-rabb." Ketika Usama berteriak, ini bukan ajaranku, kata Rasulullah. Tidaklah benar ketika ada keluarga yang wafat kemudian dia teriak-teriak. Hati ini silahkan bersedih, mata ini silahkan menangis, tapi jangan membuat Allah marah. Artinya niyahah itu dilarang di dalam Islam. An-niyahah min amril jahiliyah. Di dalam riwayat yang lain bahwa meratapi kematian itu bagian dari kebiasaan jahiliyah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Kalau hanya menangis, hadza min rahmatillah, itu rahmat dari Allah. Sebagaimana kematian Utsman bin Mad'un radhiyallahu an, saudara sepersusuan Nabi Muhammad SAW, beliau menangis. Dan beliau ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Bukankah menangis itu dilarang?" Kata Rasulullah, "Hadihi min rahmatillah." Ini dari rahmat Allah. Tetapi kemudian yang tidak boleh itu adalah meratap, menangis sampai teriak-teriak. Apalagi berbicara yang tidak baik. Apalagi min amril jahiliyah, di antara kebiasaan jahiliyah apa? Kata Rasulullah, laqamal wujuh wa syaqqal juyub. Menampar-nampar pipi, menyobek-nyobek baju atas kematian seseorang. Dan persis ini yang dilakukan oleh Syiah. Rasul melarangnya dengan tegas, tapi Syiah melakukannya, bahkan mewajibkannya dengan sangat sangat besar motivasinya, bahwa melukai diri, meratapi kematian Imam Husain, menyiksa diri itu adalah ibadah agung. Itu yang mereka katakan. Jadi ikhwatimkumullah, beda paham, beda keyakinan, beda ideologi, beda akidah, jelas. Bahkan mungkin dalam konteks 10 Muharram, orang Syiah itu jauh lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani, lebih parah daripada orang-orang kafir Quraisy jahiliyah. Tidak salah kalau Imam Ibnu Taimiyah yang berbicara tentang Syiah Nusairiyah,
bahwa orang Syiah Nusairiyah itu lebih parah lebih sesat daripada Yahudi dan Nasrani. Begitupun dalam konteks 10 Muharram ini. Ada lagi yang kemudian berbeda dengan kebiasaan di dalam Islam adalah budaya dan tradisi kejawen. Yang kemudian Syuro, ya, bulan Muharram itu kemudian ini tradisi yang kemudian ada hubungannya dengan keyakinan tertentu di masyarakat tentang memandikan benda-benda yang dianggap keramat, kemudian memandikan hewan yang dianggap keramat. Ada Kiai Slamet, ya, yang ternyata Kiai Slamet itu bukan orang tetapi kerbau bule gitu ya, yang kemudian dianggap suci, ya. Kemudian ketika di tanggal 9 dan 10 itu mereka menantikan sekali kerbau ini mengeluarkan kotorannya, dan kotorannya pun diperebutkan karena punya keyakinan bahwa kerbau bule itu, Kiai Islam itu memiliki kesucian tersendiri. Tentu ini bukan ajaran dari Islam pula. Ana muslimun qabla kulli syai', kita adalah muslim sebelum segala sesuatu. Kita punya paham, kita punya ilmu, kita punya sikap bagaimana menyikapi 10 Muharram ataupun Asyura ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Ikhwatu iman jamaah Jum'ah rahimakumullah. Artinya berbicara 10 Muharram ini hari yang istimewa bagi kita sebagai muslim. Berarti Islam itu memang memahami waktu itu ada yang istimewa, ada yang khusus, ada yang baik. Tetapi kemudian satu hal yang harus kita pahami, Islam memandang semua waktu baik. Hari, bulan semuanya baik. Tapi ada hari yang lebih baik, ada hari yang terbaik. Dalam Islam tidak ada ajaran hari yang naas, tidak ada. La tasubbud dahra wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berfirman, janganlah kalian mencela waktu. Aku ini yang menciptakan waktu. Aku yang membolak-balikan siang dan malam. Jadi tidak boleh menetapkan ada bulan yang naas. Seperti orang jahiliyah mengatakan Syawal bulan yang naas untuk nikah. Safar pun bulan yang naas. Maka Nabi Muhammad menghapus Syawal sebagai bulan naas untuk nikah. Nabi nikah di Siti Aisyah bulan Syawal. Begitu dengan Safar dianggap sial. Maka di dalam hadis Bukhari Muslim jelas ditegaskan la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Tidak ada penularan penyakit kecuali atas izin Allah. Tidak ada kesialan yang berhubungan dengan burung tatayyur, atiyatu syirkun. Tidak ada kesialan yang berhubungan dengan hamah, dengan burung hantu. Wala safara, dan tidak ada kesialan yang berhubungan dengan bulan Safar. Tidak ada. Ketika ada keyakinan ini bulan banyak sekali Allah turunkan musibah dan bala, ada hadisnya, ternyata ada 300.000 bala diturunkan di Rabu terakhir di bulan Safar. Hadisnya maudhu', hadisnya palsu, dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak boleh diamalkan dan diyakini. Di dalam Islam tidak ada pencelaan terhadap waktu. La Safar, tidak ada kesalahan di bulan Safar. Semua bulan baik kecuali ada bulan yang lebih baik. Minha arba'atun hurum. Dikatakan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi ada dalam ketetapan Allah. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Salasatul mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang keempatnya bulan Rajab. Bulan ini lebih baik daripada bulan yang lain. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan haram lebih besar pahalanya daripada amal soleh di luar bulan-bulan haram. Maksiat di bulan-bulan haram dosanya lebih besar daripada maksiat di luar bulan-bulan haram. Oleh karena itu ada yang lebih dan ada yang terbaik, bulan Ramadan. Hari semuanya baik, tapi ada hari yang lebih baik. Senin dan Kamis. Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Allah membagikan ampunan bagi siapa saja. Man kana la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kana bainahu wa bain akhihi syahna.
Bagi orang yang tidak memusyrikan Allah dan orang yang tidak konflik dengan saudaranya akan dapat bonus ampunan di hari Senin dan hari Kamis. Dan ada hari yang terbaik, apa? Hari Jumat, seperti yang tadi sampaikan. Ada hari yang istimewa 10 Muharram Asyura. Ada hari istimewa 9 Arafah, ya, 9 Zulhijjah yaitu Arafah. Ada yang hari istimewa sepanjang tahun 10 hari pertama di bulan, di awal bulan Zulhijjah. Ada malam-malam terbaik sepanjang tahun 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Semuanya disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ataupun Al-Hadis. Ini adalah hari-hari istimewa di dalam Islam. Tetapi kemudian ada dibedakan juga, ada hari yang dibesarkan atas nama tradisi, tidak berdasarkan kepada dalil. Misalkan 1 Muharram, tahun baru Hijriah. Tidak ada ditemukan keutamaan 1 Muharram di dalam hadis, tidak ada. Tapi kemudian masyarakat muslim sebagiannya mengatakan ini adalah hari besar umat Islam, hari besar umat Islam. Kenapa? Ini tahun baru Hijriah. Kalau dianggap tradisi tidak jadi masalah. Dirayakan sebagai tradisi, maafi muskilah. Al-aslu fil 'adati al-ibahah. Tapi jangan disebutkan sebagai bagian dari Islam karena butuh dalil, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ataupun 17 Agustus 1945 sebagai hari bersejarah, hari besar diperingati, boleh. Memperingati hari besar di luar ritual keagamaan dipersilahkan. Kenapa? Ini bagian daripada tasyakur. Sebagaimana bulan depan kita akan dipertemukan insya Allah dengan 17 Agustus. Maka kita bersyukur atas kemerdekaan bangsa ini, dipersilahkan, diperingati, dipersilahkan. Tapi jangan dianggap bagian daripada agama. Ini bagian daripada tasyakur kita karena kita merasakan sejarah kemerdekaan Indonesia dan lain sebagainya. Jadi bedakan antara syariat dengan tradisi. Wallahu ta'ala a'lam. Sekian yang bisa sampaikan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.